Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Guru hebat, salam dan bahagia. Saya memperkenalkan diri, nama saya Oksi Brahmanto Nugroho, Guru Mapel PJOK di SMA Negeri 1 Dukuh Waru. Saya akan membuat aksi nyata Merdeka Belajar yang berjudul membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Apa sih arti PMM? Platform Merdeka Mengajar atau yang disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Apa sih arti Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Yang pertama, menjadi guru atau pendidik adalah pekerjaan yang sangat menantang, terlebih di masa pemulihan seperti sekarang ini. Maka, guru harus adaptif terhadap perubahan, karena bahaya besar mengancam pendidikan kita jika tidak waspada, yakni learning loss. Apa sih learning loss? Learning loss adalah menurunnya pengetahuan dan keterampilan siswa secara akademis sebagai akibat dari pembelajaran di rumah yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman artinya guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka mampu hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih arti CP? Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Apa sih tujuan pembelajaran? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari Merdeka Belajar yakni menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran? Yang pertama, capaian pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kompetensi dan materi. Yang ketiga, tercapainya CP di setiap akhir fase. Bagaimana cara penulisan tujuan pembelajaran? Yang pertama, kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, lingkup materi merupakan konten dan konsep utama
yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Bagaimana strategi penerapan Merdeka Belajar diterapkan di sekolah? Yang pertama, topik, yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, tema aksi, yaitu pembelajaran berbasis TIK di dalam kelas. Yang ketiga, deskripsi, yaitu salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak dalam menggali bakat serta potensi dirinya sesuai dengan kodrat alam dan zaman untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan. Yang keempat, profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila. Antara lain, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, yang keenam, kreatif. 5. Sumber data yang mendukung P3. Yang pertama, komite sekolah. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, guru. Yang keempat, siswa. Yang kelima, orang tua. Dan terakhir yang keenam, masyarakat. 6. Kompetensi, yaitu pembelajaran berbasis IT dapat menambah kompetensi seperti afektif, kognitif, dan psikomotor dalam rangka menggali potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. 7. Kegiatan awal. Yang pertama, sapa dan doa. Yang kedua, absensi siswa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, apersepsi. Yang kelima, memberi motivasi. Yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, memberi penguatan tentang nasionalisme. Yang kedelapan, melakukan penilaian P3. 8. Kegiatan inti. Dalam pembelajaran PJOK yang saya lakukan, yaitu dengan PBL, Problem Based Learning. Antara lain, yang pertama, orientasi pada masalah. Siswa melakukan mengamati dengan cara kegiatan literasi, baik dengan buku atau yang lainnya. Yang kedua, mengorganisasikan. Setiap kelompok mengerjakan LK yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, membimbing pengumpulan informasi, yaitu dengan cara menalar. Di dalamnya ada kolaborasi, berpikir kritis, dan gotong royong. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu mencoba. Di dalamnya ada kegiatan kreativitas siswa. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi, yaitu dengan cara mengkomunikasikan hasil karya di depan siswa. 9. Kegiatan penutup. Yang pertama, dengan melakukan pendinginan. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, post test. Yang kelima, menyanyikan lagu daerah. Yang keenam, salam dan doa penutup.
Dan ini hasil foto kegiatan awal. Foto kegiatan inti. Dan terakhir foto kegiatan penutup. Demikian pembuatan aksi nyata Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.